Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, terutama para penghobi tanaman anggur. Di kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman di dalam hal budidaya tanaman anggur ya. Pada umumnya kita menganggap bahwa kalau kita budidaya tanaman anggur, itu anggapan kita adalah bahwa menanam anggur itu memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk budidaya anggur kita memerlukan seperangkat alat untuk merambatkan pohon anggur yang kita budidayakan tersebut ya. Karena memang di dalam budidaya tanaman anggur itu dibutuhkan para-para atau rambatan tempat anggur ini tumbuh dan berkembang ya. Jadi kita menanam dari mulai bibit kecil seperti ini sampai pada akhirnya pohon anggur itu nantinya akan dapat berbuah ya. Sahabat-sahabatku sekalian, namun kita tidak boleh kecil hati ya, bahwa dalam budidaya anggur selain menggunakan besi, kita pun bisa menggunakan bahan lain. Bisa juga kita menggunakan kayu ya, atau kayu balok yang ukurannya itu tergantung pada kebutuhan kita ya. Biasanya ukurannya lebih besar dari kayu yang saya pegang saat ini ya. Atau kita juga bisa menggunakan besi untuk kita jadikan sebagai rambatan dalam budidaya tanaman anggur ya. Kalau kita tidak memiliki besi yang baru, maka besi yang bekas pun bisa dipakai ya. Seperti yang saya pegang ini adalah besi karatan yang panjangnya cuma 1,50 meter ya, atau 1,5 meter. Ini pun bisa dimanfaatkan, ini tinggal dielas saja dan disambung kembali sehingga ini bisa kita pakai untuk sebagai rambatan atau tiang dalam budidaya tanaman anggur. Dan kalau kita sudah memiliki dana yang cukup, akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan bahan yang terbuat dari rangka baja atau baja ringan seperti ini ya. Di samping awet, bahan ini juga ringan namun kekuatannya cukup teruji ya. Bahan besi atau baja ringan itu bisa tahan terhadap air hujan dan juga terhadap karat ya. Mari kita lihat bagaimana saya memanfaatkan besi bekas dan besi baru untuk saya jadikan sebagai para-para dalam budidaya tanaman anggur. Sahabat-sahabatku, para penghobi tanaman anggur, sekitar 2 tahun yang lalu saya menanam bibit anggur, kurang lebih ukurannya segini ya. Kira-kira tingginya baru mencapai 20 cm seperti ini ya. Sekarang alhamdulillah bibit yang saya tanam tersebut sudah berbuah. Sekarang alhamdulillah bibit anggur yang saya tanam tersebut sudah sedemikian besar ya. Ini batang bagian bawah ini terlihat cukup kokoh ya. Pada mulanya ketika tumbuh, saya merambatkan pohon anggur ini batangnya di sekitar kandang ayam yang saya miliki ya. Karena waktu itu saya belum membuat para-para. Jadi sementara saya rambatkan dulu pada kandang ayam. Sehingga batang pohon anggur yang sudah besar ini tidak lurus ya bentuknya. Ini bentuknya melengkung searah jalur yang kita buat ya. Dan ketika panjangnya ini sudah mencapai 2 meter, saya melakukan pemangkasan awal di sini ya. Ini tumbuh 2 cabang baru. Satu terlihat agak besar, yang satu ini kurang besar ya.
Artinya kalau kita memelihara 2 cabang pada 1 batang anggur, kemungkinan besar batangnya, maksud saya besar cabangnya, itu tidak sama ya, tidak persis ukurannya sama. Yang saya pegang ini lebih besar ukurannya daripada yang di sebelah kiri ini. Namun keduanya alhamdulillah cabang ini tumbuh dengan normal dan cukup sehat ya. Di sini saya menggunakan pipa besi. Ini pipa besi yang agak tebal ya. Namun ukurannya ini kurang dari 3/4. Ini ukurannya ukuran setengah ya. Sini saya pun mengkombinasikan ya pipa besi dan besi padat atau besi ulir seperti ini ya. Ini saya jadikan sebagai tiang untuk menopang cabang-cabang dan batang pohon anggur yang sudah mulai membesar ini ya. Ini sengaja saya pilok atau saya cat kuning agar tidak mudah karatan ya. Karena pohon anggur itu termasuk buah-buahan atau tanaman yang berumur cukup panjang ya. Sehingga kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan material dari besi agar awet dan tahan lama. Mari kita lihat bagian atas dari para-para yang saya buat ini ya. Nah, sedangkan untuk bagian atas saya menggunakan teh paralon ukuran 3/4 ya. Karena memang saya mencampur material besi dan paralon pipa air ini untuk mengurangi beban agar tidak terlalu berat ya. Nah ini teman-teman semua, kita harus rajin mengontrol ya. Kadang-kadang karena suatu hal besi bisa lepas ya dari cengkeraman atau letter T yang kita pasang ini ya. Untuk bagian ujung saya sengaja memasang pipa besi yang saya ikat ya pada tiang besar, itu tiang antena TV UHF. Saya sengaja memasang besi pada bagian ujung agar lebih kokoh dan tidak goyang ya. Sedangkan pada bagian tengah saya menganyam kawat seperti ini. Ini banyak kita temui di toko-toko material atau toko-toko besi ya. Dan ini harganya cukup terjangkau ya. Satu gulung kalau di tempat saya ini harganya sekitar 18.000 sampai 20.000 ya. Untuk rambatan atau sistem para-para yang ukurannya sekitar 6 meter kali 12, ini menghabiskan 3 roll atau 3 gulung ya kawat jemuran seperti ini. Saya rasa walaupun menggunakan paralon ini cukup kuat untuk menahan batang tanaman anggur yang sudah lumayan banyak ini ya. Agar tidak goyang setelah terpasang besi dan paralon, ini saya sengaja mengikat sekitar 20 cm. Ini saya hubungkan pada besi-besi yang lainnya ya. Ini berfungsi agar ketika kita melakukan pruning atau kita memanen buah anggur ini tidak goyang atau tidak mudah jatuh, dan ini cukup kokoh ya.
Demikian tadi cara saya memanfaatkan besi bekas dan juga besi baru untuk kita gunakan sebagai rambatan atau para-para di dalam budidaya tanaman anggur ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menyimak. Pesan saya, jangan jadikan kendala atau ketiadaan alat dalam budidaya tanaman anggur ya sebagai satu halangan, karena ada peribahasa yang mengatakan dalam bahasa Inggris, where there is a will, there is a way. Artinya, di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Semoga bermanfaat video ini buat rekan-rekan yang sedang atau mau mencoba budidaya tanaman anggur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.